Kalau kamu sholat malam, asa ayat bahasa karuka maqama mahmuda, niscaya Allah akan memberikan kepada kamu makom. Makom itu tempat mahmuda, mahmud yang terpuji, yang baik, yang indah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi hari banyak nikmat, rahmat, hidayah Allah ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur untuk menjalankan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Inilah nikmat, rahmat, hidayah Allah yang sangat mahal harganya. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan nikmat rahmat itu. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang amanah karena diberi rahmat oleh Allah, kemudian digunakan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan insya Allah menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian Allah itu amat sangat senang dan nikmat akan ditambah karena kita pandai menggunakan nikmat rahmat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita berada di permulaan tahun Masehi, tahun baru, tahun 2023, tanggal 1 Januari. Tadi malam banyak orang yang merayakan tahun itu dengan berbagai macam cara mereka. Kita sudah kadung berada di dalam tahun Masehi. Mau tidak mau kita berada di dalamnya, walaupun kita mempunyai tahun Hijriyah. Umat Islam mempunyai tahun Hijriyah yang dahulu digagas, diprakarsai oleh Khalifah Umar ibn Khattab yang sekarang tahun itu usianya 1444. Kalau Masehi 2023, kurang lebih dulu. Kalau dihitung melalui kelahiran Nabi 571 tahun baru Rasulullah itu lahir setelah Nabi Isa wafat. 571 tahun Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kok wonten tahun gajah? Itu tahun kejadian, tahun peristiwa. Kalau dihitung tahun Masehinya yaitu tadi 571.
Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi tahun baru, walaupun kita berada di dalam tahun Masehi, kita mau mengadakan evaluasi tahun 2022, kelemahan, kekurangan, kesalahan apa yang kita lakukan dahulu jangan sampai terulang di tahun 2023. Pengalaman-pengalaman pahit barangkali kita evaluasi, kesalahan, baik kesalahan terhadap sesama manusia, kesalahan terhadap alam semesta, lebih-lebih kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita koreksi, kita perbaiki di tahun 2023, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, al-akhir ayat. Supaya memperhatikan esok hari ada apa, minggu yang akan datang ada apa, sebulan yang akan datang apa yang harus kita lakukan, setahun yang akan datang, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Kita konsep, kita prediksi, kita lakukan yang terbaik untuk tahun-tahun mendatang. Itu wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad, perhatikan esok ada apa. Yang jelas Bapak Ibu bahwa kita hidup ini di dua tempat, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Di dunia macam-macam warna, macam-macam aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia, berbagai macam kesibukan manusia. Ada kesibukan di kantor, ada kesibukan di pabrik, ada kesibukan di sekolah, ada kesibukan di jalanan, ada kesibukan macam-macam, ribuan kesibukan manusia. Nah, ini Bapak Ibu menjadikan apa? Pemeriksaan bagi kita. Bagaimana esok? Konsep esok bagaimana? Konsep seminggu, konsep sebulan, konsep setahun bagaimana? Jangan sampai salah, terulang kedua kalinya. Di tahun yang lalu sudah begini, setelah dikoreksi di tahun 23 harus lebih baik. Kalau tahun 22 sudah baik, dipertahankan dan ditingkatkan. Itu maksud daripada ayat wa tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghadapi persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang akan datang, kita belum tahu. Allah yang Maha tahu. Allah yang menghendaki begini dan seterusnya. Itu qadrati rodat Allah. Kita belum tahu, kita rencanakan. Tapi dalam hadis, walaupun hadis ini ada yang menyebut dhaif, tetapi bagus untuk merencanakan masa-masa yang akan datang. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi.
Kalau kamu menghendaki dunia, pengen bahagia, pengen nikmat, pengen bahagia, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmunya. Ilmu itu gak akan bisa putus, gak akan bisa habis sampai yaumul kiamah. Ilmu itu tetap ada. Carilah ilmu untuk dunia sesuai dengan aktivitasnya apa. Ada disiplin ilmunya masing-masing. Bidang perdagangan ada ilmunya, bidang mekanik ada ilmunya, teknik ada ilmunya, birokrat ada ilmunya masing-masing, ilmunya tersendiri, ada disiplinnya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau menghendaki dunianya bahagia, cari ilmunya. Ini masing-masing di antara bapak ibu bidangnya juga berbeda-beda. Saya guru, punya ilmu keguruan. Jenengan wira swasta ada ilmunya. Jenengan gak nyambung. Pensiunan ada ilmu. Pensiunan apa? BKKBN. Apa? BKKBN. BKKBN ada ilmunya. Semuanya mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Ilmunya juga beda-beda. Ini kalau kita tekuni pasti akan jadi, pasti akan benar, pasti tidak akan salah. Kalau ingin dunia bahagia ada ilmunya. Kalau ingin akhiratnya bahagia, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Goleo ilmu ni akhirat. Akhirat itu hanya ada dua kampung. Kampung nopo? Surga dan neraka. Bukan kampung kali jaden, kali-kali bader. Ada ilmunya masuk ke sana itu. Kalau pengen masuk surga ada ilmunya. Kalau pengen masuk neraka, gampang tambah itu ilmu nih. Gampang, gak usah sekolah. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin masuk surga ada ilmunya. Yang tekun beribadah. Apakah ibadah qablu minallah atau ibadah qablu minanas? Waman aradahuma, kalau pengen dua-duanya bahagia, di dunia pengen khasanah, wa fil akhirati pengen khasanah. Nah, dunia bahagia, akhirat bahagia, fa'alaihi ma bil ilmi. Dua-duanya menggunakan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, agama Islam mempunyai konsep, mempunyai cara. Cara yang pertama adalah pendekatan diri kepada Allah. Cara yang kedua, ilmu tadi itu, disiplin ilmu tadi itu. Cara yang kedua, disiplin ilmu. Cara yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Doa atau ibadah atau mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Saya membaca konsep ini menyebutkan bahwa ada 5 serangkai ibadah malam. Lakukan pendekatan diri kepada Allah itu dengan 5 rangkaian, 5 serangkai ibadah malam.
Di samping disiplin ilmu. Disiplin ilmu dan pengalaman juga kalau tidak diridhoi oleh Allah ya percuma. Orang menyebut nasib. Orang menyebut nasib. Banyak orang yang pinter, ahli ilmu, tapi nasibnya jelek. Itu terbukti. Banyak teman-teman saya buktikan dahulu ada teman yang begini di kelas itu pinter-pinter ini loh, ketemu sama-sama tuanya. Apa kamu sekarang usahanya macam-macam? Saya begini Bu. Padahal di kelas dahulu anak ini, orang ini matematikanya bagus, hafalannya kuat, ada yang begitu. Ternyata ya begitu saja. Ada orang yang biasa-biasa ilmunya, nasibnya luar biasa, sampai tekan pusat, jadi DPR pusat. Dan dulu orang Indonesia saya biasa-biasa saja ilmunya. Itu yang orang menyebut nasib, masih kalah dengan nasib. Padahal kalau ditekuni dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan berhasil dan diridhoi oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh umat Islam terdahulu, para ulama, bahkan mulai dari Rasulullah, sahabat, para ulama sampai sekarang, 5 serangkaian ibadah malam. Nomor 1, 5 serangkai itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Muzammil, Al-Muzammil, surat 73 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang sedang berselimut tidur nyenyak. Kalau disambung, qumil laila illa qalila, bangun tengah malam, bangunlah tengah malam. Qum itu identik dengan sholat. Qum koma yaqumu qum, qad qamatis sholat, itu termasuk ayo ngatek. Sholat ngatek diingatkan oleh muadzin yang qomat itu. Nisfahu awin kusminhu qalila. Kalau tidak bisa tengah malam jam 12, jam 1, 12 lebih sekian itu sudah lewat tengah malam. Gak bisa jam 1, nisfahu awin kusminhu qalila, kurangi sedikit yang menjadi sepertiga malam. Jam 2 lebih 30. Kalau sekarang itu subuhnya jam 4 kurang 15 menit atau 10 menit. Nah, jam 3 sebentar saja, illa qalil itu sebentar. Nah, sebentar itu kan relatif. Ada 15 menit termasuk sebentar, 30 menit termasuk sebentar. Ada 1 jam itu termasuk sebentar. Memang relatif ibadah yang dinamakan sebentar. Seperti hadis Nabi yang dikatakan oleh Imam Muslim dan Bukhari juga ada. Nabi Muhammad itu kalau sholat berjamaah sebentar, tidak lama. Juga begitu lamanya sholat Nabi. Kalau sedang sholat sendiri itu berapa menit? Dulu nggak ada menitan. Itu yang agak susah. Yes, pokoknya cukup lah. Kira-kira jamaah boten pegel, boten gremeng, suwi wong iki nek ngimam. Kadang-kadang sing buri-burina limu sapa sing ngimam, lan wong iku suwi. Akhirnya kadang-kadang koyo boten ikhlas nek diimami wong iku.
memang agak susah, sedikit atau lama itu. Jadi yang pertama, bangun tengah malam, itu konsep menghadapi masa depan. Yang dikatakan watanzur nafsum ma qaddamat lighad, bagaimana konsepnya pendekatan diri kepada Allah sholat malam. Sholat malam dijelaskan juga dalam surat Bani Israel ayat 79 surat 17 itu, yang penjenengan insya Allah sering mendengar. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam bertahajudlah. Tahajud itu sholat apa? Sholat malam. Sholat tarawih itu juga berasal dari sholat tahajud ini. Kalau puasa boleh dimajukan habis isya. Tapi kalau tidak puasa tengah malam atau sepertiga dari malam, itu tahajud. Nabi pernah 2 rakaat salam lalu disambung witir. Nabi pernah tidak 2 rakaat, tidak 4 rakaat, tidak 8, tidak 20 sekian, hanya witir saja, karena waktunya sudah mepet dengan subuh. 2 rakaat salam, waktunya nggak cukup lama-lama, langsung witir, kemudian subuh. 8 rakaat, nah boleh, kemudian ditambah witir kalau waktunya masih longgar. Berlama-lama sholat boleh, bagus juga, karena sholat sendirian itu Nabi lama sekali kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, ya Nabi selalu memperhatikan jamaahnya. Tahajud, ini penjenengan pingin 40 rakaat ditambah witir 3, monggo. 60 rakaat, kira-kira ya kalau dengan boleh. 60 rakaat subuh mulai jam 12.30 sampai subuh baru witir. Kira-kira ya nopo, luar biasa. Yang umum ya seperti apa 8 rakaat, apa seperti 20 berapa itu? 20 berapa? 23 rakaat. Itu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam. Kalau kamu sholat malam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya Allah akan memberikan kepada kamu maqam. Maqam itu tempat. Mahmuda, mahmud yang terpuji, yang baik, yang indah. Tadi saya katakan bahwa manusia itu punya 2 tempat aktivitasnya, dunia dan akhirat. Kita cari melalui pendekatan diri kepada Allah dengan sholat malam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, akan diberi oleh Allah tempat yang berbahagia, tempat yang menyenangkan, tempat yang indah. Lalu diterjemahkan dalam doa, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kepada Allah dengan sholat malam. Yang kedua, zikrullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sholat selesai, sebelum witir atau setelah witir, zikir kepada Allah yang banyak. Zikir itu artinya ingat. Yang zikir tidak hanya lisannya, yang zikir itu juga hati dan pikirannya. Kalimat zikir itu tidak hanya la ilaha illallah, banyak kalimat zikir. Ingat terus kepada Allah,
setelah sholat malam, zikir kepada Allah, zikrullah katsiran la'allakum tuflihun, dalam surat akhir Al-Anfal ayat 45 itu. Zikir kepada Allah yang banyak. Apakah la ilaha illallah, atau yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya itu khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan. Ringan kalau diucapkan, tapi berat timbangannya. Kalimat apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Terus gitu. Berapa kali? Sudah tidak tahu, 1000 kali atau 2000 kali terserah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdihi, dan aku memuji-muji kepadanya. Wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Wa bihamdihi, dan aku memuji-muji kepadanya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu khafifatan, ringan kalau diucapkan, tapi saqilatan fil mizan, berat kalau ditimbang, timbangan akhirat. Artinya pahala. Atau kalimat yang lain dalam An-Nasr, surat An-Nasr ayat 3 itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, fasabbih, maka bertasbihlah dan memuji-mujilah kepada Allah, bihamdika wastaghfir, dan istighfarlah, mohon ampunan. Insyaallah innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah maha menerima taubat. Taubat itu menyesal, kapok, gak ngelakoni kesalahan lagi, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Yang penting paham artinya, dimasukkan dalam hati dan pikiran. Maksudnya apa sih? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Makhrajnya, huruf-hurufnya pas, tepat, pun cepet-cepet. Nanti kedengarannya itu jelek. Allah Akbar pelan-pelan kan enak itu, bisa diresapi dalam pikiran dan hati. Subhanallah, posisi subhanallah, di sini di hati dan pikiran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nek kecepatan menepel dulu. Kadang-kadang guru apa sih? Guru jumlah cek oleh akeh. Doa kepada Allah sing khusyuk, mulai dengan basmalah, mulai dengan surat Fatihah. Monggo berdoa kepada Allah. Jalur nopo terserah, sing penting jalurnya masuk akal, jalurnya mboten sing gak mboten karu-karuan. Ya Allah, ya Allah, caranya itu mbak sepur nih, ya Allah. Ya mboten mungkin. Sepur pak ditukuni. Nek gak negara mboten mungkin. Terus dalane melok sapa lah. Kok itu sepur. Minta kepada Allah yang masuk akal. Tapi ya tadi itu syaratnya dengan ilmu, pengalaman, dan mendekatkan diri kepada Allah.
mendekatkan diri dengan 5 serangkaian ibadah malam, yang pertama, yang kedua, lalu yang ketiga berdoa kepada Allah. Surat Al-Baqarah 36. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad Rasulullah, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku dekat. Gak perlu banter-banter dungo, aku dekat. Walaupun dungo dengan suara yang bisa didengarkan oleh telinganya sendiri, Allah itu melihat, Allah tahu, Allah mendengar. Gak perlu keras-keras atau Allah dibentak-bentak, dipaksa-paksa, gak bisa. Allah itu maha halus. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu aku akan menjawab da'wat da'i idza da'ani, orang-orang yang memanggil-manggil aku, berdoa, minta kepada aku akan mengabulkan. Tapi ada 2 syarat ayat itu. Falyastajibu li, falyastajibu, kabulkan, jawab dulu, kabulkan saya, kata Allah, kabulkan dulu apa yang saya minta kepada kamu, kata Allah. Apa yang diminta oleh Allah kepada manusia? Ya kesimpulannya ini, perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi, sudah itu. Falyastajibu li, kabulkan dulu permintaanku wahai manusia, kalau ingin doamu dikabulkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, yang kedua, tetap beriman kepada Allah kapan dimana saja berada. Beriman kepada Allah konsisten, tidak tidak diselingi hidup ini dengan syirik, takayul, khurafat. Itu kan menghina Allah, itu mendiskreditkan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, 2 itu. La'allahum yarshudun. Mereka akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Doa. Kemudian yang keempat, baca Quran. Mungkin subuh kurang 10 menit, 15 menit, masih ada waktu menunggu subuh, baca Quran. Nabi itu 50 ayat. Saya pernah baca hadis tentang tarweh. Tentang tarweh sampai subuh. Nabi kalau menjelang subuh, poso-poso itu 50 ayat. Tidak tahu 50 ayat itu berapa menit, apa setengah jam, apa 15 menit. Kita baca ayat Al-Quran. Nah terusannya tadi di surat Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Setelah sholat malam itu memang urutannya, setelah itu baca Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila auzid alaihi warattilil Qur'ana, atau dilanjutkan dengan baca Al-Quran tartila, biji-biji urut ayat, misalnya 5, 6, 7 terus. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kalau kamu mau jalankan dengan benar, aku Allah akan memberikan kepada kamu qawlan tsaqila, memiliki ucapan yang berbobot, memiliki ucapan yang bermutu, ucapannya indah, ucapannya enak, menyenangkan pada orang lain. Karena manusia itu punya aktivitas menghadapi manusia. Kalau ucapannya indah, menyenangkan, orang lain pasti akan simpatik, orang lain pasti akan senang. Coba bayangkan kalau ada pedagang di pasar misalnya, berdagang apa-apa,
bertutut kira-kira orang datang dibentak lama pendidikan kerap tuku kok dibentak balik Pak ojo tuku namun kalau disentak kan akhirnya nggak punya ilmu. Ini ada ilmunya, bisa mengeluk pendekatan diri kepada Allah tadi itu. Nah, kalau orang membaca Al-Quran dengan aja, maka orang itu akan memiliki ucapan yang indah. Mutiara Al-Quran, kesimpulan-kesimpulan Al-Quran, ayat-ayat yang dibaca masuk ke dalam hati dan pikirannya. Orang itu indah, menyenangkan, dikagumi uang. Karena rezeki penjenengan, rezeki saya, rezeki siapa saja itu dari orang lain. Rezeki itu dari orang lain melalui Allah. Dari Allah melalui orang lain. Maka harus baik dengan orang yang membawa rezeki itu. Allah yang menunjukkan gitu. Seperti air mengalir gitu loh. Air ini kok kesana semuanya? Iya, di sana tempat yang rendah, di sana tempat yang air. Rezeki akan jalan seperti itu kalau Allah menghendaki. Ini orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan 5 serangkai sambil berdoa itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baca Quran itulah yang keempat. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kalau kamu membaca Al-Quran dengan runtut, urut, maksud artinya faham, sesungguhnya aku akan memberikan kepada kamu memiliki qawlan tsaqila, ucapan yang berbobot, ucapan yang indah, ucapan yang menyenangkan. Mutiara Al-Quran yang membuat begitu. Yang terakhir nomor 5 serangkai yang kelima. Mungkin habis subuh baca Al-Quran, sebelum subuh baca Al-Quran, mungkin setelah subuh itu masih ada lagi penutupan dari 5 serangkai itu tadi. Sambil mempersiapkan diri untuk bekal menuju ke kantor, ke pabrik, ke pasar, apa saja yang dipersiapkan untuk dalam pekerjaan nanti. Masih ada sholat duha, mungkin 10 menit, 15 menit sholat duha, 2 rakaat salat di rumah, di kantor, di mana saja berada, monggo. 4 rakaat 2 kali salam, atau 6 rakaat 3 kali salam, monggo. Lalu berdoa kepada Allah. Ada mutiara doa itu. Walaupun ini bukan hadis, tapi mutiara doa sering dipakai oleh para ulama. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jama'a jama'uka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Ya Allah, pagi ini milikmu. Pagi begini ini milikmu ya Allah. Keindahan pagi ini milikmu. Sebentar lagi matahari terbit, milikmu ya Allah. Semua nama milikmu ya Allah. Semua ketentuan kodrat dan iradah milikmu. Engkau yang menjadikan begini itu engkau ya Allah. Lalu kalimat berikutnya, Allahumma in kana rizqi fis sama. Kalau rezeki saya itu masih ada di langit ya Allah, fakhrijhu, turunkan ya Allah kepada saya. Kalau masih ada di langit. Wa in kana fil ardi, kalau rezeki saya itu masih ada di dalam bumi, fakhrijhu, keluarkan ya Allah kepada kami. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki saya itu jauh sekali dengan saya, nggak mau mendekat, faqarribhu, dekatkanlah kepada kami ya Allah dia itu. Faqarribhu, dekatkanlah dia rezeki kepada saya, kepada kami. Wa in kana mu'assaron, kalau rezeki saya itu susah, sulit sekali,
Fayassirhu, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Wa in kana haraman, kalau ada yang haram ya Allah, fatahhirhu, maka sucikanlah. Undi fatahhirhu, sucikanlah. Bersih, fatahhirhu, sucikanlah dia rezeki saya. Minta kepada begitu. Dikakin Tuhan kalau baik kalau jamalika wa quwwati wa qudratika di ma ataita ibadaka sholihin. Dengan rezekimu ya Allah, kami yang insya Allah akan menjadi orang-orang hamba-Mu yang soleh. Udah selesai upacara 5 serangkai ibadah malam itu, berangkat menuju aktivitas masing-masing. Masa sih Allah diem aja? Insya Allah tidak, Pak. Insya Allah tidak. Toh ini ada dasarnya dari Rasulullah sampai kepada kita ini, disuruh sholat malam, kemudian diperintahkan untuk zikir, istighfar dan lain-lain, kemudian diperintahkan untuk berdoa, diperintahkan untuk membaca Al-Quran, kemudian sholat duha. Nek ajib kita lakukan, insya Allah Allah tidak tinggal diam, karena orang ini mau mendekatkan diri kepada Allah di samping ilmu dan pengalaman. Pasti Allah tidak tinggal diam, karena alam semesta dan isinya ini kan milik Allah. Kita minta melalui cara-cara seperti itu, pasti Allah akan memberi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mekaten Bapak Ibu yang saya hormati, kajian pagi ini dalam rangka menyongsong atau mengkonsep memulai tahun baru Masehi tahun 2023 harus lebih baik daripada tahun 22. Kalau ada kesalahan-kesalahan tahun 22, nah segera dievaluasi, kemudian jangan sampai muncul kembali kesalahan-kesalahan itu di tahun 23, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu dan pengalamannya. Mekaten, ada yang bertanya? Nggih. Saya pernah baca satu artikel ya, salah satu sahabat, saya lupa namanya, karena khawatir kalau tidak bisa bangun malam sehingga tidak bisa sholat witir, dia selalu mengerjakan sholat witir setelah sholat isya baru nanti tahajud ini. Apakah diperbolehkan seperti itu? Sholat witir itu dilakukan walaupun tidak menggunakan sholat malam, boleh witir. Jadi tidak apa-apa sholat witir saja, tidak apa. Dan maksudnya setelah sholat isya dia sholat witir sudah tidur, baru nanti sholat tahajud, nah, tapi tanpa witir nanti itu boleh seperti itu. Nabi itu selalu witir setelah sholat malam, setelah sholat tahajud atau setelah sholat tarawih. Tetapi kalau tidak pakai sholat tarawih, tidak pakai sholat malam, witir saja juga boleh. Sholat malam itu selalu diakhiri dengan witir. Saya belum tahu dasarnya boleh atau tidak. Kalau kita ittiba kepada Rasul, Nabi itu setelah sholat malam selalu diakhiri dengan sholat witir. Atau tidak pakai sholat malam, witir saja boleh. Masih ada? Bun? Gue estan sampai tahun baru betul berai. Seneng-senengnya di Pak Prai.
Mengkaten ngapunten, maaf dan terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.